ngejelasin sekilas mungkin sedikit ya tentang bagaimana cara membuat kurva analisis Terman. Oke. Jadi kurva analisis Terman itu ada dua, namanya TGA sama DTA. Kenapa sih kita harus bikin kurva TGA sama DTA? Karena kita itu mau menentukan dekomposisi dari sebuah material pada suhu tertentu, dekomposisinya berapa itu pakai kurva yang TGA. Sementara kita juga pengen menentukan sih selama dekomposisi ini terjadi ada reaksi apa aja secara endotermik atau eksotermik yang terjadi gitu. Itu tuh kita bisa validasi pakai DTA. Oke, jadi kurang lebih segitu ceritanya. Nah, kebetulan aku record ini tuh menjelang lebaran, jadi sebelumnya aku mau ucapin izin dulu ya teman-teman. Kalau misalkan di suaranya sedikit bocor, mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, jadi dari siapa? Dari datanya sendiri. Hari ini tuh kan kita sudah dapat data, ada masa awal, temperatur sama masa atau masa setelah penambahan suhu ya. Nah, si data-data ini akan kita olah supaya bisa menentukan kurva TGA sama DTA. Nah, ada berapa part sih video yang akan kita lalui gitu. Yang pertama itu kita harus olah dulu datanya supaya kita bisa masukin ke penentuan kurvanya. Kita cari dulu weight dalam masa persen, kita cari juga masa turunannya. Nah, buat masa turunan ini bisa dicari pakai Excel dan bisa juga dicari lewat langsung pakai Origin gitu. Nah, di sini nanti kita akan ada beberapa part, yaitu yang pertama kita olah datanya dulu buat preparasi masuk ke Origin, lalu kita bikin kurva di Origin, TGA sama DTA, dan yang terakhir itu kita menentukan titik-titik krusial yang ada di si kurva TGA sama DTA. Oke, introduction-nya mungkin segitu aja. Kita sekarang masuk ke video pertama atau part pertama, yaitu kita mengolah data yang ada atau yang kita punya supaya bisa dipreparasi ke kurva TGA dulu. Oke, jadi kalau kurva TGA itu teman-teman sebenarnya simple perlunya. Teman-teman cuma perlu masa dalam bentuk persen gitu. Oke, berarti gimana sih cara kita nyari masa dalam bentuk persen? Oke, ini aku jalan dulu kolom satu ini karena kita nggak perlu. Oke, jadi masa dalam bentuk persen ini rumusnya, kalau teman-teman mau tahu atau kalau teman-teman mau ini, aku akan taruh di sini, yaitu masa yang ada di MG atau masa yang setelah penambahan itu dibagi dengan masa awal lalu dikali, maaf teman-teman aku ikut, dikali 100%. Jadi kurang lebih ini rumus yang akan aku pakai gitu. Jadi kita masanya lalu kita bagi dulu sama masa awal. Sorry, ada kesalahan sedikit. Oke, no. Ini kita kunci FN F4 atau teman-teman bisa kasih dolar manual dikali 100. Sorry, di sini harus dikali 100. Dikali 100% dikali 100. Nah, teman-teman dapatkan 99,93. Itu teman-teman tinggal klik 2 kali, nanti dia ke bawah. Wow, ada yang salah ya sama pengolahannya. Oh, apa yang salah teman-teman? Oke. Jadi harusnya itu, maaf ya teman-teman. Jadi gini, saya ngolah data pakai Excel tuh gampang susah kan. Kayak kalau untuk aku, orang-orang seperti aku yang baru belajar, mungkin kita agak kesalahan aku di sini adalah si value-nya ikut aku kunci, harusnya dikunci itu yang B-nya satunya aja. Value-nya ya udah. Oke, nanti kita klik lagi. Oke, dapat variatif. Oke, kurang lebih. Nah, kalau kita udah dapat masa persennya, ini tuh tinggal kita pindahin. Jadi data yang kita pakai tuh sebenarnya gini deh teman-teman. Yang aku kuningin, data yang kita pakai itu cuma temperatur buat suhu X dan juga weight dalam persen itu buat suhu Y-nya. Oke, karena kita bisa pindahin dulu ke origin. Kita pindahin dulu ke origin, mungkin kita buka origin pro baru ya. Kita buka dulu origin ya.
Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, sebenarnya gini, buat deriving itu kita butuh cuman kalau buat nentuin kurva DTA. Kalau buat TGA kita belum butuh. Oke, baru kita bikin dulu si ininya, kita tulis juga, nggak usah ditulis, ini copy aja. Kita copy long limit temperatur, itu disebut X, unitnya juga kita kasih. Duh, kok unitnya yang copy? Sorry. Temperatur yang aku copy. Temperatur, terus kita juga copy weight-nya. Baru kita di bawah, copy. Kita paste. Baru dari bawah. Kita, sorry. Agak sulit ya. Kita ke bawah. Kita copy. Oke, kita punya temperatur sama weight. Nah, gimana sih cara kita? Baru sekarang kita itu bisa menentukan kurva si DTA. TGA aja, sorry, salah. Caranya kita kontrol klik di sini, kita pakai linear. Keluar dia. Nah, ya keluar. Terus kita aksesnya kita atur dari 0. Ya, cukup. Ini juga bisa kita coba di sini. Nah, baru kita tentukan si titik-titiknya. Apa sih yang harus kita tentukan? Kita tentukan nih kalau misalkan ada dia setiap penurunan yang ada. Teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir. Yang pertama itu kalau secara manual ya teman-teman. Teman-teman tandain dulu aja. Yang menurut teman-teman itu adalah penurunan gitu. Kalau dari sini menurut aku standarnya awalnya itu startnya di sini. Klik shift ya teman-teman kalau mau lurus deh kayak gini. Dia bisa luruskan. Nah, gitu. Kalau teman-teman merasa dia setiap ada penurunan, itu ya bikin aja gambarnya. Nanti teman-teman tinggal kasih annotation. Kalau aku sih gitu. Jadi kapan aku merasa dia ada penurunan ya itu ya penurunannya gitu. Tapi nanti kita bisa validasi pakai yang DTA juga. Nah, teman-teman kan sudah merasa ini ada penurunannya semua. Teman-teman tinggal kita sekalian ke plot titik-titik ya buat si TGA-nya aja. Oke, teman-teman bisa sesuaiin. Aku merasa di sini. Teman-teman bisa agak di sini lagi ke belakang sedikit. Ini juga aku merasa ini di sini. Kira-kira sih teman-teman feeling menurut teman-teman dia lonjakannya di mana? Ini kayak ini menurut aku di sini lonjakannya. Udah berarti di situ gitu. Ya sih. Baru kita tambahin. Yang terakhir itu ya penurunan terakhir atau kapan dia sebelum dekomposisi maksimal gitu. Oke. Ini lagi dikit. Nah, teman-teman tuh bisa melihat dia. Sorry. Kita keluarin dulu annotation-nya. Nah, annotation, keluarin A-nya. Baru kita close. Di sini berapa? Klik 2 kali. Di sini juga klik 2 kali. Di setiap titik teman-teman udah titikin atau udah tandai, teman-teman bisa klik 2 kali. Karena kita mau menentukan berapa sih selisih setiap penurunannya ini. Klik lagi. Klik sekali lagi. Biasanya dia keluar kalau setelah beberapa kali klik gitu. Klik lagi. Itu kayaknya 4 di situ deh. Itu kayaknya naik lagi gak sih? Itu berarti. Oke. Nah, kan teman-teman berantakan ya. Teman-teman, aku sih biasanya aku gini. Aku tarik ke atas.
jadi dia tidak patimpuk gitu, nggak menumpuk, patimpuk lagi, tidak saling menumpuk gitu, tidak estetika gitu, berantakan. Oke, baru kita warnakan, kita warnain. Aku biasanya pakai merah buat TGA dan biru buat DTA. Kenapa merah dan biru ya? Biar beda aja sih. Teman-teman bisa pakai warna apa aja yang teman-teman suka. Kalau aku biasanya merah dan biru biar cepet aja. Aduh, why? What's wrong? Kok dia gak bisa? Kok dia gak bisa ya? Gak bisa deh. Dia gak bisa sih. Oke, sebentar. Kita copy paste aja. Kita paste. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba dia gak bisa. Ya udah. Kita gak usah, kita delete, kita tunggu dulu baru kita delete. Kita sudah melihat ya. Oke, ini bisa digeser ke sebelah sini, dijajarkan saja. Nah, teman-teman sudah dapat berapa titik ya ini, lumayan ya. Kita dapat a few titik. Oke, kita ada dapat 1, 2, 3, 4, 5 titik lah yang baru kita dapat. Oke, nah sekarang itu kalau biasanya aku menambahkan teks di samping si tiap garisnya buat kasih tahu kalau dia itu berapa persen sih si ininya, berapa persen sih dia tadi, sorry 99,8958, kita klik aja 99,8958%. Kita kecilin, kita taruh sebelahnya persis, kita copy, kita paste. Berapa ini? 97,6462, 97,442%. Lalu kita tambahin lagi yang bawahnya 82,15, 8 berapa? 82,15709%. Teman-teman bisa bulatin ya, tapi kayak kalau aku sih jarang aku bulatin. Karena biasanya angka-angka di belakang ini tuh letters gitu, penting gitu. Walaupun kayak kadang kalau pembulatan sedikit itu dia bisa merubah sih titik yang kita tentuin. Makanya kadang kayak aku sih jarang aku apa-apain sih. Gitu. Aku tuh biasanya suka jadi nandain di samping-sampingnya supaya nanti kalau misalkan aku ngurangin itu lebih gampang. Jadi itu kayak tips gitu loh teman-teman. Oke. Sudah, baru kita kurangin. Oke. Biasanya aku suka kasih tanda panah ke bawah supaya ngasih tahu berapa sih selisih antar satu, dia agak karena susah sih kecil, lagi ke bawah 2,
Jadi kayak ada berapa penurunan itu aku tulis atau aku bikin di situ biar kelihatan gitu. Terakhir tinggal kita lengkapin sama si selisihnya. Jadi kayak kita punya acuan gitu, berapa sih kurva-kurva TGA-nya gitu, tapi nanti kita validasi lagi pakai DTA. Karena kan kalau misalkan kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, di kurvanya itu nggak kelihatan si penurunan yang signifikan gitu. Tapi kelihatannya cuma penurunan, ya ada gitu penurunan, cuman kayak nggak tahu itu benar apa enggak. Apalagi kayak 99 ke 97 ini kan, teman-teman bisa lihat bahwa dia sangat sedikit gitu. Biasanya tuh yang di bawah 5% kayak gini nanti dibandingkan sama si TGA sama DTA nanti yang di bawah 5% itu kalau misalkan bisa dihapus ya kita hapus gitu. Kita kurangin dulu ya, 99,958 dikurangin 97,6442 itu 2,24938 2,24938%. Saya aku taruh ini. Nah, terus kalau dari 97 tinggal kita kurangin lagi. Jadi kurangin 82,15709 itu 15,48933. Terus kita kurangin yang 82 sama 70 itu 11,5071. Terus terakhir itu kita bakal apa namanya, ngurangin 70 ke 3. 67,59632. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah berhasil bikin kurva TGA. Nah, kurva TGA ini belum selesai, tapi kita bakal validasi di part 2. Kita bikin dulu kurva DTA, dan kita bakal combine dan kita validasi bersama-sama. Oke teman-teman, buat part 1 selesai. Kita sudah berhasil memetakan kurva TGA. See you in part 2. Bye-bye. Bye-bye teman-teman.